Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sudah bukan rahasia lagi, negara yang kita tinggali saat ini memiliki beragam cerita mistis yang telah melekat di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satunya, sebuah kota bernama Wentira di Pulau Sulawesi. Dipercaya oleh warga sekitar sebagai kota gaib yang di dalamnya terdapat kerajaan jin. Menariknya, kota gaib Wentira dengan kerajaan jinnya mengingatkan kita pada kisah bangsa jin yang pernah merebut kerajaan Nabi Sulaiman. Lantas, apakah Wentira memiliki hubungan dengan kerajaan Nabi Sulaiman? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kisah direbutnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam oleh bangsa jin bermula ketika sang Nabi sedang berperang pada bulan Muharram. Setelah Nabi Sulaiman berhasil memenangkan pertempuran dan hendak kembali ke kerajaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan utusannya melalui seorang perempuan, Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi. Dalam kitabnya An-Nafahat Al-Makkiyah menjelaskan bahwa pasca keberhasilan Nabi Sulaiman merebut wilayah kekuasaan seseorang raja kafir tak disangka-sangka, beliau terpikat kepada putri raja bernama Jarada dan memutuskan untuk menikahinya. Hingga tiba di suatu hari, tatkala Nabi Sulaiman ingin memasuki kamar kecil, beliau menitipkan cincin kebesarannya kepada istri yang baru saja ia nikahi. Kebiasaan Nabi Sulaiman menitipkan cincin saat membuang hajat sudah seringnya lakukan, lantaran cincin beliau dipercaya telah diberi keistimewaan oleh Allah. Alhasil, istri baru Nabi yang belum mengetahui betapa berharganya cincin tersebut, tiba-tiba memberikan cincin itu kepada jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Dan benar saja, dengan keistimewaan cincin yang dapat menundukkan segala makhluk, jin bernama Sakar itu pun mulai menciptakan kekacauan serta menghasut semua penduduk kerajaan untuk memberontak melawan pemerintahan Nabi Sulaiman. Beruntungnya, dengan kebijaksanaan serta keimanan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, atas izin Allah, beliau akhirnya mampu mengambil kembali singgasananya, meski harus berjuang selama 40 hari. Sebenarnya kisah direbutnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang baru saja kalian simak hanyalah satu dari sekian banyak kisah kerajaan jin yang bisa kita temukan dalam literatur sejarah. Akan tetapi, untuk menjawab rasa penasaran kita tentang kepercayaan warga Sulawesi pada kerajaan jin yang berada di Pulau Sulawesi, maka satu kisah itu sudah cukup dijadikan sebagai alasan bahwa bukan hal yang tak mungkin jika makhluk tak kasat mata bernama jin mampu memiliki hingga membangun kerajaan di alam yang berbeda, seperti kota gaib Wentira. Berada di Pulau Sulawesi, kota gaib Wentira mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian besar masyarakat Indonesia. Meski begitu, warga sekitar sangat percaya bahwa kerajaan jin tersebut merupakan titik paling angker di Sulawesi, bahkan di Indonesia. Wentira sendiri ditandai dengan sebuah tugu berwarna kuning keemasan, tepat berada di samping salah satu jembatan jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan antara Kota Palu dan Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah. Dilansir dari kata data, jembatan itu sudah ada sejak 19 September 1927 dan diresmikan oleh A.C.D. de Graaf selaku Gubernur Hindia Belanda. Berdasarkan informasi yang telah kami kumpulkan, nama Wentira sebenarnya diambil dari bahasa lokal, yaitu Ngapa Uwentira, yang berarti kota tak kasat mata atau tak terlihat. Nama itu tersemat lantaran tak semua orang bisa melihat apalagi mengunjunginya. Alhasil, karena kondisi tersebut, sampai saat ini Wentira banyak menyimpan misteri yang tak dapat dipecahkan. Bagaimana tidak, menurut kepercayaan yang beredar, dari sudut pandang manusia normal, tempat ini hanya sekedar hutan belantara yang masih cukup rapat ditumbuhi pepohonan dan semak belukar. Akan tetapi, menurut cerita yang telah diwariskan secara turun-temurun, Wentira merupakan kota gaib yang di dalamnya terdapat kerajaan megah dan modern. Saking modernnya, ada beberapa fakta tentang Wentira yang akan membuat kalian tercengang. Fakta pertama bisa dilihat dari tugunya yang berwarna kuning keemasan. Dari pengakuan warga sekitar, warna kuning diidentikan dengan penampakan kerajaan jin yang bangunan-bangunannya didominasi dari bahan emas. Warna kuning juga telah merupakan warna kebesaran lantaran penghuni Wentira selalu menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna kuning. Menariknya, tugu berwarna kuning itu ternyata merupakan satu dari 4 pintu yang dipercaya bisa digunakan untuk memasuki kota gaib Wentira.
Fakta kedua, di dalam kota gaib Wentira terdapat aliran sungai yang cukup jernih dan dipercaya mengalir hingga ke pantai laut selatan. Bisa dibilang fakta ini adalah fakta yang paling kredibel, sebab di salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air dan dari sana mereka menyebarkan bala tentaranya. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis barusan, Imam Ibnu Katsir mengatakan, setelah iblis diusir ke bumi, mereka membangun singgasana di tengah laut sebagai pusat kerajaan, sekaligus mengirim pasukannya untuk menyebar godaan serta fitnah di tengah-tengah umat manusia. Mengejutkannya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah maupun yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir sejalan dengan fakta yang dituturkan warga sekitar, sekaligus menjadi fakta kota gaib Wentira selanjutnya. Pasalnya, berdasarkan cerita yang beredar, kota gaib Wentira dipimpin oleh raja yang dikawal oleh 7 panglima perang dari bangsa Jin. Konon, masing-masing 7 panglima perang tersebut memiliki bala tentara yang jika dikumpulkan mampu menutup seluruh lautan Indonesia. Parahnya lagi, para jin yang menghuni kota gaib Wentira kerap mengganggu warga sekitar. Salah satu gangguan jin Wentira yang sempat menghebohkan dialami oleh gadis asal Sigi, Sulawesi Tengah bernama Lin Pita Puspita. Menurut penuturan keluarganya, sebelum Lin menghilang tanpa jejak, gadis yang saat itu berusia 22 tahun bercerita kepada ibunya bahwa ia telah menikah dengan pria dari Wentira bernama Muhammad Sakti Dirgantara. Di Wentira, pria tersebut memiliki pangkat yang setara dengan Jenderal Bintang 2, sehingga kemanapun Lin pergi, entah di alam nyata atau alam gaib, maka anak buah jin yang telah dinikahinya akan setia mengawal. Puncaknya pada 14 Desember 2015, Lin pun pergi menuju kota gaib Wentira dan sampai saat ini tak pernah kembali lagi. Tak bisa dipungkiri, mendengar kisah yang dialami Lin Pita Puspita akan membuat siapa saja yang mendengarnya kurang percaya. Namun tahukah kalian, di masa kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dibawa oleh jin menuju ke suatu tempat. Kisah tersebut dituliskan dalam kitab Sahih Muslim, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Tapi beberapa saat kemudian kami kehilangan beliau. Semua sahabat merasakan panik dan memutuskan untuk mencari beliau di lembah-lembah dan di jalan-jalan gunung. Sayangnya, setelah beberapa lama kami mencari Rasulullah, kami tidak menemukan beliau, sehingga kami semua berkata, beliau dibawa oleh jin atau beliau telah dibunuh secara rahasia. Akhirnya malam tersebut menjadi malam paling suram yang kami alami. Beruntungnya, tatkala waktu pagi datang, tiba-tiba Rasulullah muncul dari arah Gua Hira. Karena penasaran dan khawatir, kami semua sontak berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, semalam kami kehilangan dirimu lalu kami mencarimu, tapi kami tidak bisa menemukanmu. Maka kami melewati malam itu dengan perasaan yang tidak karuan. Mendengar kekhawatiran para sahabatnya, Rasulullah lalu berkata, tadi malam saat kita berada dalam perjalanan, sesosok jin mendatangiku tanpa sepengetahuan kalian. Aku pun pergi bersamanya untuk mendatangi sekelompok jin. Setibanya di tempat mereka, aku kemudian membacakan Al-Quran di hadapannya. Setelah itu, Rasulullah kemudian mengajak kami dan memperlihatkan kepada kami tempat berkumpulnya jin yang ditandai dengan bekas api mereka. Sahabat beriman, kebenaran kerajaan jin di kota gaib Wentira mungkin akan terus menghadirkan sisi pro maupun kontra di tengah masyarakat Indonesia. Namun kisah Nabi Sulaiman dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di video ini setidaknya bisa menguatkan keyakinan kita bahwa jin dan manusia memang diciptakan untuk hidup secara berdampingan, sekalipun berbeda alam. Namun sebelum video ini berakhir, apakah kalian juga percaya bahwa kerajaan jin itu memang ada? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.